Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi MI Rodotus Sibian, khususnya yang ada di kelas 3. Pagi ini berjumpa kembali dengan saya anak-anak di pelajaran Akidah Akhlak, khususnya di pelajaran ketiga. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua beserta juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit, agar kita semua dapat beraktivitas normal seperti biasa. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan hari ini, belajar kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita ikuti dulu anak-anak untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Kita belajar beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang kalau kalian tahu beriman kepada malaikat-malaikat Allah ini termasuk salah satu dari rukun iman, ya. Mungkin dari kalian masih ada yang ingat atau sudah pernah belajar rukun iman. Ya, rukun iman itu ada berapa sih? Kalau ada yang masih ingat, ya. Jadi rukun iman itu anak-anak ada 6, ya. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Hari ini kita akan belajar iman kepada malaikat-malaikat Allah, maka termasuk rukun iman yang kedua. Ya, jadi apa sih beriman kepada malaikat itu? Beriman kepada malaikat itu artinya bahwa kita harus yakin dan percaya, meyakini dan mempercayai bahwa malaikat itu ada dan malaikat itu merupakan ciptaan Allah, sehingga kita wajib mempercayainya, kita wajib meyakininya. Itu semua yang dinamakan dengan iman kepada malaikat. Malaikat sendiri adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat merupakan makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, maupun tidak didengar. Malaikat adalah ciptaan Allah yang paling taat. Dia tidak pernah melanggar perintahnya. Allah menciptakan malaikat tanpa hawa nafsu, ya. Jadi tanpa memiliki hawa nafsu sedikit pun. Malaikat hidup hanya untuk berkhidmat kepada Allah. Jadi malaikat itu hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak pernah melanggar apa yang diperintah oleh Allah. Ya, jadi malaikat ini hidupnya semata-mata untuk berkhidmat, untuk berbakti kepada Allah. Nah, nama-nama malaikat, sebenarnya anak-anak, jumlah malaikat itu ada banyak sekali. Tidak ada satu pun makhluk yang tahu kecuali Allah itu sendiri. Tetapi kita wajib untuk mengetahui malaikat, atau wajib beriman kepada malaikat itu ada 10 nama yang wajib kita ketahui. Jadi tidak ada jumlah malaikat yang tahu jumlahnya berapa, hanya kecuali Allah yang tahu, ya. Jadi
Allah lah yang tahu berapa sih jumlah malaikat sebenarnya, seperti yang ada di firman Allah dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 31, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, yang artinya dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri, yaitu Allah. Jadi tidak ada yang tahu jumlah malaikat itu pastinya berapa, hanya Allah yang tahu. Tetapi kita disuruh beriman, disuruh meyakini, disuruh mempercayai, dan wajib hukumnya itu 10 nama, ya. Yang itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Nama-nama malaikat ada 10 yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada Jibril, kemudian ada Mikail, kemudian ada Israfil, kemudian ada Izrail, kemudian ada Raqib, ada Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Sifat-sifat malaikat. Malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu dan tidak menikah. Yang kedua, malaikat itu tidak tidur, tidak makan, dan tidak minum. Yang ketiga, malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang keempat, sifat malaikat adalah selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah membantahnya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa malaikat ini adalah satu-satunya makhluk Allah yang paling taat, ya. Jadi tidak pernah menolak ketika diperintah oleh Allah. Yang kelima, sifat malaikat adalah senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah, karena semasa hidupnya malaikat ini hidupnya hanya untuk berkhidmah kepada Allah. Dan yang keenam, dapat berubah bentuk seperti manusia sesuai yang mereka kehendaki atas izin Allah. Jadi malaikat itu bisa berubah seperti manusia, tetapi semua itu atas kehendak atau izin dari Allah, tidak serta-merta bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi semua itu atas izin dan kehendak dari Allah. Nah, berikutnya anak-anak, kita akan mempelajari tugas-tugas malaikat. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Jadi ketika para nabi dan rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah, maka wahyu itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya adalah menyampaikan rezeki kepada manusia serta mengatur hujan dan angin. Jadi biasanya kalau kita ingat malaikat Mikail itu tugasnya adalah membagikan rezeki kepada manusia. Makanya tidak ada istilah rezeki itu tertukar. Jadi rezeki itu sudah ada yang membagikan sendiri-sendiri. Tidak mungkin Allah itu keliru, ya. Dan juga selain membagikan rezeki, Mikail ini juga mengatur hujan dan juga angin. Yang ketiga, malaikat Israfil. Israfil ini tugasnya adalah meniup terompet sangkakala pada hari kiamat. Jadi tugasnya meniup terompet sangkakala adalah malaikat Israfil. Yang berikutnya adalah malaikat Izrail. Malaikat Izrail ini adalah tugasnya mencabut nyawa manusia, ya. Jadi karena tugasnya mencabut nyawa, maka malaikat Izrail ini sering juga disebut sebagai malaikat maut, karena yang menyebut maut setiap makhluk Allah. Yang berikutnya ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini tugasnya mencatat amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada kebaikan manusia yang luput dari catatan malaikat Raqib. Bahkan sekecil apapun itu, malaikat Raqib senantiasa mencatat itu. Kalau catatan manusia mungkin masih ada yang lupa, mungkin masih ada yang terlewatkan. Tetapi kalau malaikat Raqib ini catatannya sudah tidak ada yang terlewatkan. Jadi jangan khawatir dan kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan, amal kebaikan ini pasti dicatat oleh malaikat Raqib. Begitu berikut, kalau malaikat Raqib itu tugasnya mencatat amal yang baik. Kalau malaikat Atid, nah, tugasnya adalah mencatat amal keburukan yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada sedikit pun keburukan yang dilakukan oleh manusia itu terlepas dari catatan malaikat Atid, walaupun itu kecil sekali.
Karena catatan malaikat ini super teliti ya, tidak mungkin terlewatkan. Yang berikutnya adalah malaikat munkar. Malaikat munkar ini tugasnya sama dengan malaikat nakir ya. Jadi tugasnya mereka itu berdua, yaitu sebagai penanya manusia di alam kubur tentang amal perbuatannya di dunia. Jadi kalau nanti kalian atau kita sudah meninggal, ketika kita dikuburkan, nah ketika kita selesai dikubur, maka datanglah dua malaikat, yaitu munkar dan nakir, yang menanyai kita amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Jadi malaikat munkar dan nakir tugasnya adalah menanyai manusia di alam kubur tentang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Berikutnya ada malaikat malik. Malaikat malik ini tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Tidak mungkin orang itu salah kamar untuk masuk ke neraka atau ke surga, karena di sana sudah ada penjaganya masing-masing. Kalau di neraka dijaga malaikat malik, kalau di pintu surga ada malaikat penjaganya, yaitu malaikat Ridwan. Itu 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui ya anak-anak ya. Jadi yang pertama tadi ada malaikat Jibril, kemudian Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Sekarang apa sih hikmahnya kita beriman kepada malaikat itu? Yang pertama adalah selalu melakukan perbuatan baik. Mengapa? Karena kita tahu bahwa perbuatan kita itu selalu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Maka sebisa mungkin kita melakukan perbuatan baik. Yang kedua adalah selalu mensyukuri nikmat Allah, karena pada dasarnya nikmat Allah ini tidak terbatas kepada kita ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Lebih-lebih kalau kita sudah beriman kepada malaikat, maka kita harus lebih bersyukur kepada nikmat Allah. Yang ketiga, selalu berhati-hati dalam bertindak. Mengapa? Sama halnya dengan yang nomor 1 tadi, berhati-hati karena ada yang mengawasi kita walaupun tidak terlihat. Jadi ada malaikat Raqib, ada malaikat Atid yang selalu mencatat perbuatan kita. Makanya kita harus berhati-hati dalam bertindak. Berpikir dulu sebelum bertindak, jangan bertindak dulu baru difikir. Baik anak-anak, kiranya hari ini kita belajar sampai di situ ya. Jadi kita belajar beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Saya ulangi lagi atau saya rangkum bahwa hari ini kita belajar beriman kepada malaikat Allah yang termasuk rukun iman yang kedua. Dan malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, Israfil, Izrail, kemudian malaikat Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Yang mereka semuanya mempunyai tugas masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan mereka juga memiliki sifat yang luar biasa, yakni selalu taat kepada Allah dan tidak pernah melanggar aturan-aturan Allah. Anak-anak, sebagai latihan, silakan kerjakan soal yang ada di buku paket Akidah Akhlak kelas 3 yang ada di halaman 26 sampai 27 ya. Yang ada di halaman 26 sampai halaman 27. Silakan dikerjakan di buku tulis, tidak usah ditulis soalnya, langsung jawabannya saja. Dan nanti kalau sudah silakan difoto dan dikirimkan ke saya sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran dari saya. Anak-anak, hari ini kita belajarnya sampai di situ. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar walaupun ada di rumah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita khususnya kepada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, sebelum saya akhiri, tetap jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah, jaga jarak dan hindari kerumunan. Sekian dari saya, selamat pagi, tetap semangat belajar, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.